Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas manajemen konflik yang terdiri dari pengertian konflik, fase-fase konflik, dan teori konflik. Nah, kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri, Sani Nurjanah dengan NIM 2310111035 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusumawardani dengan NIM 2310111034. Saya Anunisha Olidaya dengan NIM 2310111036. Perkenalkan, nama saya Maya Fedila Utami dengan NIM 231011111052. Perkenalkan, nama saya Hanum Bunga Dewanti dengan NIM akhir 053. Saya di sini akan menjelaskan apa itu konflik menurut beberapa ahli. Konflik menurut KBBI ialah percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Nah, konflik menurut KBBI yaitu disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga saling mempengaruhi tingkah laku. Menurut Stephen P. Robbins di bukunya yang berjudul Organizational Behavior, konflik diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif pada sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan dari pihak lain. Menurut Wood, Wallace, Zevan, Sermerhon, Han, dan Osborne di bukunya yang berjudul Organizational Behavior, an Asian Pacific Edition, konflik diartikan sebagai satu situasi di mana dua atau banyak orang yang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dengan atau tidak adanya timbul perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada konflik menurut James Toner, Edward Freeman, dan Daniel Gilbert Jr. di bukunya yang berjudul Management 6th Edition. Konflik adalah hal yang mencakup ketidakpastian soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Menurut Savitri et al. Di jurnal literatur review tentang manajemen konflik, konflik ini terjadi ketika terdapat ketidakcocokan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan, tujuan, atau pandangan yang berbeda. Kemudian ada konflik menurut Alo Liliweri di bukunya yang berjudul Manajemen Konflik, mendefinisikan konflik sebagai ketegangan alami yang timbul antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan dalam hal keyakinan, kebiasaan, kebutuhan, dan nilai-nilai. Selanjutnya yaitu fase-fase konflik. Menurut Pfizer, fase-fase konflik itu terdiri dari 5 fase konflik. Yang pertama ada fase pra-konflik. Pada fase ini terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara kedua belah pihak, sehingga timbullah konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, walaupun satu pihak mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara kedua belah pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Yang kedua yaitu fase konfrontasi. Fase ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua belah pihak. Masing-masing mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan serta mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara dua belah pihak ini menjadi menegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu fase krisis. Pada fase ini merupakan puncak konflik, di mana terjadi ketegangan dan kekerasan yang paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang ketika orang-orang dari kedua belah terbunuh. Komunikasi normal di antara kedua belah pihak kemungkinan terputus. Adanya pernyataan-pernyataan yang cenderung menuduh dan menentang pihak lain. Yang keempat ada fase akibat. Suatu krisis pasti menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau mungkin melakukan genjatan senjata atau jika terjadi perang. Satu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada fase ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Kemudian yang kelima ada fase pasca konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertegangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik. Saya akan menjelaskan tentang fase-fase konflik.
Nah, fase-fase konflik menurut Louis R. Pondy pada tahun 1967, konflik merupakan suatu proses yang terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, konflik laten. Nah, pada tahap awal ini di mana konflik masih berupa potensi dan belum terlihat, biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, atau perbedaan tujuan. Kemudian yang kedua, konflik disadari, yaitu pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari adanya konflik tetapi belum tentu disertai emosi atau tindakan. Kemudian yang ketiga, konflik dirasakan, yaitu konflik mulai dirasakan secara emosional seperti munculnya rasa marah, tegang, tidak nyaman, atau permusuhan. Kemudian yang keempat, konflik terbuka, yaitu konflik sudah tampak dalam tindakan nyata seperti perdebatan, pertengkaran, atau perilaku yang menunjukkan adanya pertentangan. Kemudian yang kelima, dampak konflik, yaitu pada tahap akhir setelah adanya konflik terjadi yang dapat menghasilkan dampak positif atau negatif. Saya akan menjelaskan mengenai teori konflik klasik. Di antaranya yang pertama, teori konflik dari Polybius. Polybius berpendapat bahwa konflik merupakan fakta sosial yang muncul karena perebutan kekuasaan dan perluasan wilayah. Dalam perkembangan masyarakat, sistem pemerintahan awalnya dipimpin oleh penguasa tunggal yang memiliki kekuatan besar, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan yang lebih berdasarkan keadilan dan hukum. Lalu yang kedua ada teori konflik dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, konflik terjadi karena interaksi dan hubungan antar kelompok masyarakat. Persatuan dalam kelompok atau solidaritas sosial dapat menimbulkan kerjasama, tetapi dapat memicu konflik ketika persaingan kepentingan antar kelompok. Lalu yang ketiga ada teori konflik dari Niccolo Machiavelli. Machiavelli menjelaskan bahwa pada awalnya manusia hidup bebas seperti di alam liar. Ketika jumlah manusia meningkat, muncul kebutuhan akan pemimpin yang kuat untuk mengatur hubungan dan menjaga ketertiban, sehingga konflik dapat dikendalikan melalui kepemimpinan. Lalu yang keempat ada teori konflik dari Jean Bodin. Jean Bodin menekankan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara menjadi dasar dalam mengatur masyarakat. Hukum dan aturan dibuat oleh penguasa untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan konflik dalam masyarakat. Yang kelima ada teori konflik dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa manusia memiliki sifat dasar yang mendorong konflik, yaitu yang pertama ada keinginan untuk menguasai, yang kedua ada keinginan untuk memiliki, dan yang ketiga ada keinginan untuk dipuji. Karena itu, manusia membutuhkan pemerintah yang kuat untuk mengendalikan konflik. Lalu ada teori konflik modern, di antaranya teori konflik dari Karl Marx. Karl Marx menyatakan bahwa konflik utama dalam masyarakat terjadi karena pertentangan kelas sosial, yaitu antara kelas borjuis atau pemilik modal dan kelas proletar atau pekerja. Konflik muncul karena perebutan kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, teori konflik menurut Max Weber menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, tetapi juga oleh status sosial dan kekuasaannya. Weber melihat bahwa masyarakat terbagi dalam stratifikasi sosial di mana setiap individu atau kelompok akan berusaha meningkatkan kedudukannya. Persaingan untuk mendapatkan kekayaan, status, dan kekuasaan inilah yang kemudian menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya, teori konflik menurut George Simmel memandang konflik sebagai bagian alami dari interaksi sosial yang tidak dapat dihindari. Menurutnya sendiri, konflik justru memiliki fungsi positif karena dapat memperkuat hubungan dan identitas suatu kelompok. Ia menjelaskan bahwa interaksi sosial bisa berbentuk kerjasama ataupun asosiasi maupun pertentangan atau disosiasi, serta memperkenalkan konsep dyad atau dua orang dan triad atau tiga orang yang menunjukkan bahwa semakin banyak pihak dalam hubungan, semakin besar kemungkinan munculnya konflik maupun koalisi. Dengan demikian, konflik tidak selalu merusak, tetapi juga dapat memperkuat struktur sosial. Selanjutnya, teori menurut Simmel kemudian dikembangkan oleh Lewis A. Chaucer yang menegaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif dalam menjaga keseimbangan sosial. Chaucer menjelaskan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok dan menjaga batas antar kelompok. Ia juga memperkenalkan konsep katup penyelamat atau
yang bisa disebut safety valve, yaitu mekanisme untuk meredakan ketegangan agar konflik tidak semakin besar. Selain itu, Chaucer membagi konflik menjadi konflik realistis yang muncul karena tuntutan nyata dan konflik non-realistis yang lebih bersifat pelampiasan emosi saja. Berbeda dengan itu, teori konflik menurut Ralph Dahrendorf memiliki bahwa masyarakat selalu memiliki dua sisi, yaitu konflik dan konsensus. Ia menekankan bahwa konflik muncul karena adanya ketimpangan otoritas dalam struktur sosial, di mana terdapat kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kelompok dominan cenderung mempertahankan keadaan, sedangkan kelompok subordinat menginginkan perubahan. Jadi oleh karena itu, konflik menjadi hal yang tidak terhindarkan dan justru malah menjadi sumber utama perubahan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, teori konflik menurut Randall Collins menyoroti konflik dari sisi perebutan sumber daya, baik berupa kekayaan, kekuasaan, maupun status, serta menambahkan bahwa faktor budaya seperti pengetahuan, jaringan, dan reputasi juga berperan penting. Konflik tidak hanya terjadi dalam skala besar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan organisasi di mana individu atau kelompok saling bersaing untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan posisinya. Selanjutnya, teori konflik menurut C. Wright Mills lebih menekankan pada dominasi kekuasaan oleh kelompok elit dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Ia mengkritik sistem kapitalisme dan birokrasi modern karena menimbulkan alienasi atau keterasingan pada individu, serta menyebabkan kekuasaan terpusat pada segelintir elit yang mengendalikan masyarakat. Sekian, terima kasih dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.